Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ambu Eka. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang review tematik untuk ujian satuan pendidikan. Yang akan Ambu review hari ini adalah ada dua muatan pelajaran. Yang pertama ada IPS dan yang kedua ada Bahasa Indonesia. Muatan pelajaran yang akan kita bahas hari ini yakni yang pertama, ada posisi geografis Asia Tenggara, ada upaya peningkatan ekspor dan impor, ada mitigasi bencana. Nah, itu adalah materi kita untuk IPS kali ini. Dan yang kedua, ada Bahasa Indonesia. Kita akan mereview tentang jenis-jenis teks. Bahasan kita selanjutnya. Posisi geografis Asia Tenggara. Posisi geografis Asia Tenggara dipengaruhi oleh letak astronomis. Letak astronomis Asia Tenggara yakni 20 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 9 derajat, 3 bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Posisi geografis Asia Tenggara. Posisi geografis Asia Tenggara. Ya, benar. Kalian sudah paham. Asia Tenggara itu diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. 2 benua itu apa saja? Ya, baik, kita lihat. Benua Asia berada di sebelah utara. Benua Australia berada di sebelah selatan. Nah, samudra yang mengapit Asia Tenggara yakni di sebelah barat ada Samudra Hindia dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Nah, inilah negara-negara yang ada di ASEAN. Tentu kalian sangat memahami karena Ambu sering kali berulang-ulang. Yang pertama, ada 5 perintis untuk ASEAN. Negara mana saja? Ya, betul. Oke, anggotanya berjumlah berapa ASEAN? ASEAN anggotanya berjumlah 10. Kalian pintar. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah dampak dari posisi geografis ASEAN. Dampak posisi geografis ASEAN ini mempengaruhi musim-musim yang ada di Asia Tenggara. Musim-musim yang ada di Asia Tenggara itu apa saja sih? Kalian sudah paham bahwa musim itu ada yang disebut dengan musim penghujan dan juga ada yang disebut dengan musim kemarau. Nah, selain dampak geografis ASEAN mempengaruhi musim-musim yang ada di Asia Tenggara, angin pun sama. Angin yang banyak muncul di Asia Tenggara yakni angin muson dan juga angin badai siklon. Yang paling sering terjadi badai siklon adalah di daerah Filipina dan juga di Vietnam. Nah, letak geologi. Apa sih persamaannya letak geologi yang ada di Asia Tenggara? Yang pertama, Asia Tenggara itu ada di Sirkum Pasifik, terlebih lagi Indonesia dan Filipina. Dan ada di daerah Mediterania. Maka, dengan adanya Sirkum Pasifik dan Mediterania, ya Asia Tenggara dipenuhi oleh gunung-gunung berapi. Sekarang kita akan membahas tentang kondisi penduduk. Kondisi penduduk di Asia Tenggara, penduduk yang paling banyak adalah Indonesia. Sementara penduduk yang paling sedikit adalah
Brunei Darussalam. Suku-suku yang ada di Asia Tenggara diantaranya adalah Melayu, Negrito, Laoyao, Cina, India, Arab, Khmer, Danman, Tao, Emyong, dan Vietnam. Ya. Dengan adanya persamaan-persamaan yang ada di dataran Asia Tenggara, maka mata pencaharian pun cenderung lebih sama, yakni mata pencaharian yang banyak dilakukan di negara-negara Asia Tenggara adalah pertanian, pertambangan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian. Pertanian ini lebih didominasi oleh penanaman padi atau bertani, jagung, palawija, dan teh. Sementara mata pencaharian di bidang pariwisata yang paling pesat adalah di negara Singapura. Nah, itulah posisi-posisi yang sesuai dengan letak geografis yang ada di Asia Tenggara. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu eksim. Apa itu eksim? Ya, eksim adalah ekspor dan impor. Apa saja sih yang ada di ekspor dan impor? Ambu pasti paham. Kalian sangat mengetahui apa itu ekspor dan impor. Tapi tidak ada salahnya jika Ambu hari ini akan mereview kembali, ya. Eksim adalah ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah orang atau badan hukum yang melakukan penjualan ke luar negeri. Apa itu impor? Orang atau badan hukum atau perorangan secara individual atau lembaga atau sebuah perusahaan yang membeli barang dari luar negeri dan dijual ke dalam negeri. Baik, kita lanjutkan. Apa sih upaya peningkatan ekspor? Upaya peningkatan ekspor adalah yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang-barang ekspor. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, membuat perjanjian atau kerjasama dalam perdagangan antar negara. Selanjutnya, memberikan subsidi dan premi ekspor kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Terakhir, peningkatan promosi produk ekspor andalan melalui berbagai media promosi. Ya, media promosi bisa apa saja? Bisa pameran, ya, bisa membuat buklet, bisa memberikan brosur-brosur atau iklan-iklan tertentu. Selanjutnya, tentang impor. Dampak pengurangan impor. Mengapa kita akan membahas tentang dampak pengurangan impor? Karena kalau dampak peningkatan impor, maka apa yang terjadi dengan kita? Perusahaan-perusahaan kita tidak ada yang memakai jasanya, tidak ada yang memakai barangnya, maka kita harus bisa mengurangi impor. Dampak pengurangan impor salah satunya adalah menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Yang terakhir adalah memperkuat posisi neraca pembayaran. Nah, itulah review tentang ekspor dan impor. Sekarang Ambu akan mereview kembali tentang mitigasi. Kalian sudah tahu kan apa itu mitigasi? Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke mitigasi. Apa sih itu mitigasi? Ya,
Mitigasi adalah upaya mengurangi resiko bencana. Pembangunan fisik maupun penyadarannya. Yang terakhir adalah peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Jadi mitigasi itu adalah upaya mengurangi resiko bencana, pembangunan fisik maupun penyadarannya kepada masyarakat, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Apa sih Bu tujuannya? Ya, tujuannya yakni 1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap menghadapi bencana, mengurangi resiko bencana. Landasan dan pedomannya adalah untuk merencanakan pembangunan. Seperti kita kali ini, kita dirumahkan, belajar di rumah ini adalah salah satu untuk menghadapi dan mengurangi resiko bencana corona. Nah, itulah tentang mitigasi. Sekarang, kita akan masuk pada jenis-jenis teks. Sudah kalian ketahui bahwa jenis-jenis teks itu ada 5. Betul kan? Apa itu? E dan P. Apa itu E dan P? E dan P adalah eksposisi, deskripsi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Ya, di dalam eksposisi, kalian sudah memahami bahwa eksposisi adalah teks prosedur, teks yang mengungkapkan atau menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara untuk memberikan pengetahuan tentang sesuatu. Sementara deskripsi adalah menjelaskan seolah-olah kita berada dalam suatu cerita tersebut. Argumentasi adalah karangan yang menjelaskan dengan fakta-fakta dan argumen-argumen atau alasan-alasan. Sedangkan narasi adalah paparan yang berbentuk cerita dengan kurun waktu tertentu, dan persuasi adalah karangan-karangan yang memberikan suatu ajakan-ajakan. Nah, itu saja review singkat atau yang sangat simpel untuk materi teks, jenis-jenis teks, ya. Dan kalian harus paham bahwa dalam teks ini kalian harus bisa minimalnya 3 jenis teks yang harus kalian bisa. Yang pertama adalah eksposisi, deskripsi, dan narasi. Di USP sering sekali muncul teks-teks tersebut, maka kalian harus banyak berlatih. Untuk itu, Ambu akan memberikan tugasnya. Tugasnya yakni kalian harus membuat teks narasi, eksposisi, dan deskripsi. Setelah kalian membuatnya, kalian boleh mengupload ke kelas dojo. Kalian tidak harus menulis tangan. Sekarang, kalian boleh menggunakan komputer. Jadi, kalian boleh diketik dulu, tugasnya diketik, setelah diketik, baru diserahkan ke kelas dojo. Demikian saja, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.